warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Muslimah? Alhamdulillah baik, Pak. Mohon izin Bu, saya menggunakan atau mengganggu waktu Ibu beberapa menit ke depan. Muhammad Sofiani dari mahasiswa Profesi Pendidikan Guru UAD Yogyakarta, dan bangga hati berkesempatan mewawancarai Ibu. Bisa Ibu saya wawancarai berkaitan dengan permasalahan peserta didik di SMA ya. Oke, baik, silahkan. Yang pertama ini berkaitan dengan bidang pribadi Bu. Sepengetahuan Ibu sebagai dosen, apa faktor yang mempengaruhi kepercayaan diri peserta didik rendah Bu? Oke, baik ya. Terima kasih Pak. Untuk yang pertama tadi ya, pertanyaannya apa yang mempengaruhi faktor kepercayaan diri peserta didik itu rendah? Ya. Melihat dari hal ini gitu ya, karakteristik peserta didik antara satu dengan yang lainnya itu pastinya berbeda ya. Di mana para peserta didik ini ada yang memiliki rasa percaya diri tinggi dan juga ada yang memiliki percaya diri rendah. Dan hal ini itu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal ya. Untuk yang faktor internal ini ya dari faktor diri siswa itu sendiri, di mana siswa itu merasa tidak percaya diri atas kemampuan yang dimilikinya gitu. Jadi itu penting sekali ya, karena ketika para siswa ini tidak memiliki rasa percaya diri dari sendiri, maka dia tidak akan tumbuh ataupun muncul rasa percaya diri dia. Faktor internal ini itu sangat mempengaruhi sekali ya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini ya dipengaruhi oleh berbagai macam hal di luar dari individu sendiri, di antaranya lingkungan sekelilingnya, di antara teman, keluarga ataupun dulu sebagainya. Nah, di antara hal tersebut, gitu ya, misalkan tidak ada dukungan, tidak ada motivasi ataupun tidak ada kemampuan dari sekelilingnya tentang dirinya itu, maka dia pasti memiliki rasa percaya diri yang rendah, sehingga dia butuh namanya pengakuan, butuh namanya apa ini loh saya di sini, sehingga yang tadi butuh adanya motivasi, dukungan dari orang-orang sekelilingnya gitu. Nah, inilah yang mempengaruhi. Jadi ketika seorang siswa atau peserta didik ini memiliki rendah, bisa kita lihat, kita lakukan asesmen terlebih dahulu ya, dari faktor apa nih dia bisa rendah, apakah dari lebih internalnya kan atau eksternal gitu. Karena terkadang gitu, ketika hanya dari faktor eksternal saja, ada dukungan dari guru, teman, orang tua, tetapi kalau tidak ada kemauan dari diri itu pun sama saja, sehingga dua faktor ini mempengaruhi. Maka kita harus menggali data ya, rasa percaya diri itu dari apa? Apakah dari internalnya kah atau dari eksternal, sehingga dua faktor itulah yang mempengaruhi rasa percaya diri siswa itu rendah ataupun tinggi seperti itu Pak. Kemudian yang selanjutnya adalah upaya apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ya, kepercayaan diri peserta didik yang lemah ini. Apa upaya yang bisa kita lakukan? Halo Bu. Ya, mohon maaf suaranya terputus-putus Pak. Setelah kita memahami tadi ada dua faktor ya, faktor intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian kira-kira apa upaya yang bisa kita lakukan Bu untuk mengatasi kepercayaan diri yang rendah di kalangan peserta didik Bu? Ini upaya dari guru BK kah atau dari guru BK ya? Ya. Oke, baik. Ketika para siswa atau peserta didik memiliki rasa percaya diri yang rendah, gitu. Awalnya kan kita lakukan assessment terlebih dahulu ya, lakukan assessment penggalian data ya, kenapa sih siswa ini percaya diri rendah? Karena berbeda faktor penyebab, maka penyelesaian permasalahan pun akan berbeda gitu ya. Tadi misalkan faktornya dari internal dengan faktor eksternal, itu pasti akan berbeda cara penyelesaiannya ataupun pemberian layanan konselingnya. Ketika memang untuk ranah preventif ya, guru BK ini bisa memberikan layanan bimbingan klasikal atau bimbingan kelompok untuk Halo Bu.
Jadi kalau misalkan sudah punya permasalahan tersebut, kita bisa konseling kelompok ataupun konseling individu untuk menyelesaikan masalahnya. Ya, baik, terima kasih Bu. Untuk selanjutnya, nih di kita kan sekarang akhir-akhir ini ngetren dengan perilaku bullying, Bu ya. Oke. Nah, kira-kira menurut Ibu sebagai pandangan seorang dosen, melihat faktor apa sih yang mempengaruhi anak-anak ini berperilaku bullying, Bu? Oke, baik. Ya, kasus bullying di sini memang sebuah kasus yang mungkin banyak dialami ya. Bahkan saya rasa ya dari beberapa ini setiap sekolah itu ada tindakan bullyingnya. Cuman tindakan bullying ini ada yang sudah terap, ada yang belum gitu kan. Karena memang ketika menjadi apalagi jadi korban gitu ya, mereka masih banyak yang belum berani speak up terkait permasalahan yang mereka miliki ataupun sudah menjadi korban bullying. Kenapa saya bilang seperti itu tadi? Karena tadi bullying ini kan banyak macamnya, ada bullying verbal, bullying non verbal dan sebagainya gitu. Nah, mungkin tanpa disadari, contohnya kita bullying verbal saja kita dengan menjelek-jelekkan, mencemooh gitu kan. Itu kan merupakan satu tindak bullying juga. Tetapi terkadang para siswa itu tidak menyadari bahwasannya tindakan atau perilakunya itu, ucapannya itu merupakan satu tindakan bullying, ya kan? Jadi memang saya rasa ya hampir di seluruh sekolah itu ada kasus bullying ataupun tindakan bullying. Cuma tadi ada yang tingkatannya rendah, ada yang tingkatannya sudah tinggi gitu, maksudnya kasusnya sudah berat gitu ya, berbeda-beda. Cuman tadi nanti berbagai macam kasus ini ada yang berani berbicara ataupun melaporkan terkait tindakan bullying itu gitu tidak. Nah, berbagai macam kasus ini itu banyak faktor lagi ya, banyak faktor yang mempengaruhinya gitu ya. Kita melihat dalam bullying itu ada 3 kan, 1 pelaku bullying, kedua adalah korban bullying, ketiga ada bystander ataupun orang yang melihat tindakan bullying itu sendiri. Di mana satu yang untuk orang yang melakukan tindakan bullying gitu. Kenapa dia melakukan tindakan bullying di sini? Biasanya dia itu satu merasa ataupun memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan teman-temannya. Ibaratnya merasa paling lah ya, ada yang paling terpintar lah atau terhebat dan sebagainya. Dia merasa paling unggul dirinya dibandingkan yang lain, sehingga dia merasa bahwasannya paling tinggi gitu ya dibandingkan teman-temannya, mampu untuk mudahnya untuk mencemooh atau melakukan tindakan bullying yang lainnya. Itu diantaranya. Kemudian faktor yang lain, si pelaku bullying kenapa melakukan ini pun tidak luput dari perkembangan di era sekarang, di era milenial, teknologi, ya kan? Teknologi ini sangat berpengaruh sekali terhadap perkembangan peserta didik ataupun siswa. Salah satunya tentang masalah ini, gitu ya. Dari kita bisa lihat para siswa pun ibaratnya HP itu kan hampir semuanya sudah punya gitu ya, meskipun mohon maaf kadang tidak melihat memandang kaya miskin dan sebagainya gitu. Jadi hampir HP itu sudah menjadi sebuah kebutuhan juga. Tetapi tadi apa yang dia lihat, apa yang dia tonton itu terkadang sesuatu yang memang nanti larinya ke arah sana gitu. Dan itu akan bisa menimbulkan juga perilaku bullying juga bisa dari tontonan yang dia lihat dari teknologi tersebut gitu. Selain tadi ada rasanya ingin menguasai gitu kan. Itu dari sisi pelaku bullying. Kemudian dari sisi korban, mungkin kita batasi dari perilakunya aja ya. Perilaku saja. Ya, baik. Yang dielaborasi adalah perilakunya. Baik. Menurut Ibu, ini iya atau tidak? Apakah budaya sekolah itu mempengaruhi perilaku bullying, Bu? Budaya sekolahnya seperti apa dulu nih, Pak? Budaya sekolah artinya sekolah itu memang mendukung gitu ya kegiatan adanya bullying. Jadi ketika terjadi bullying, sekolah itu diam-diam saja istilahnya. Apakah itu juga mempengaruhi, Bu? Sangat mempengaruhi ya, Bu ya? Oke. Kemudian adakah yang bisa kita lakukan untuk atau upaya apa mungkin, Bu, yang sekiranya bisa dilakukan oleh guru BK di lapangan untuk mencegah terjadinya bullying, Bu? Oke, baik. Ada beberapa upayanya ya, ada upaya preventif dan juga kuratif ya. Untuk upaya preventif pencegahan di sini ya, dimana
seorang guru BK ini mencegah terjadi agar tidak terjadinya tindakan bully yang dilakukan oleh para siswa. Nah, yang harus bisa dilakukan oleh guru BK diantaranya tadi seperti layanan pemberian bimbingan klasikal di kelas ya, dengan pemberian materi terkait dengan bullying itu sendiri ya, dampak bullying dan sebagainya, bahaya bullying gitu. Jadi ketika pemberian bimbingan kelompok ataupun klasikal di sini, kita tidak hanya ceramah, tapi kita bisa menggunakan metode-metode pemberian bimbingan yang lainnya seperti sosiodrama, ya kan? Kita bisa dengan mempraktikkan mereka untuk ataupun role play gitu kan, sehingga mereka tahu gimana posisinya ketika menjadi pembuli atau ketika dibully gitu. Jadi kita bermain peran di sana, jadi lebih masuk apa ya istilahnya, hal yang ingin disampaikannya daripada hanya sekedar ceramah untuk memberikan terkait bahayanya bullying itu sendiri. Jadi banyak metode ya gitu. Kemudian kita pun bisa menggunakan media BK ya, diantaranya kita dengan poster ya, ataupun sekarang sudah banyak media-media sosial di sana. Kita bisa masukkan atau internalisasikan sebuah layanan atau bimbingan di sana lewat media sosial tadi yang tentang bahaya bullying sebagainya, itu ketika bersifat preventif, mencegah ya. Tuh dari pakan bimbingan juga bisa ya. Kalau untuk yang kuratifnya mah paling ya harus ya kita harus konseling nantinya tentunya. Itu ataupun ada kasus permasalahan bullying tersebut. Ya baik Bu, selanjutnya berkaitan dengan belajar Bu. Ini salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar peserta didik adalah tingginya motivasi belajar Bu ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan di lapangan bahwa motivasi belajar peserta didik rendah Bu ya. Yang saya soroti adalah di motivasi belajar peserta didik rendah. Menurut Ibu selaku dosen, Ibu melihat bahwa faktor apa yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik rendah Bu? Sebenarnya hampir sama ya Pak, seperti tadi masalah percaya diri ya, motivasi pun ada dua faktor, intrinsik, ekstrinsik juga sama, dari dalam diri dan juga dari luar gitu ya. Jadi ada dua faktor dari internal, jadi dari dalam diri adakah motivasi dari diri seperti apa, kemudian dari dukungan dari teman, keluarga, guru atau lingkungan sekelilingnya itu mempengaruhi sekali. Jadi dua faktor itu yang mempengaruhi Pak. Ya, baik Bu. Selanjutnya dari sekian faktor yang ada untuk motivasi belajar rendah ini, kira-kira yang paling dominan menurut Ibu yang mana? Yang paling dominan yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik rendah itu yang mana Bu? Oke, ini banyak teori ya. Ada teori yang kalau teorinya memang ada yang mengatakan bahwa memang faktor internal yang lebih mempengaruhi dari diri gitu. Cuma dukungan dari luar, tapi kalau dari diri yang udah tidak ada. Tapi ada juga teori yang mengatakan faktor luar itu sangat paling berpengaruh dibandingkan faktor internal. Tapi ada juga yang mengatakan teori ketiga ini dua-duanya berpengaruh. Tapi kalau dari saya gitu, dua-duanya itu berpengaruh, internal maupun eksternal atau intrinsik. Jadi dua-duanya ini ya balance lah ya, dari antara internal dan juga dari diri. 50-50 Bu ya. Ya. Oke, baik Bu, kita lanjutkan ke bidang karir Bu ya. Untuk bidang karir, sepengetahuan Ibu ini apa sih faktor yang mempengaruhi rendahnya minat peserta didik untuk melanjutkan perguruan tinggi Bu? Mungkin lebih dielaborasi dari segi keluarga kah atau lingkungan kah, atau memang dari sisi ketidaktahuan anak berkaitan dengan minat dan bakatnya Bu? Oke, baik ya. Terkait dengan masalah karir ya, peminatan pendidik yang rendah itu mendapat tadi bisa jadi memang dari ada mahasiswa dan siswanya ya. Dari siswa ini itu memang kurang mengetahui tentang akan pentingnya pendidikan, akan pentingnya untuk merencanakan karir gitu ya. Sehingga di sini guru BK perlu adanya pemberian layanan bimbingan terkait akan pentingnya dari perencanaan karir ataupun tadi ya masalah kelanjutan karirnya gitu. Jadi belum ada pengetahuan akan pentingnya tersebut. Kemudian terkadang para siswa di sini juga ya menganggap bahwasannya kuliah itu notabene dengan biaya yang mahal. Ya tadi ketika memang mahasiswa ini siswa ini berlatar belakang mohon maaf dari keluarga yang kurang gitu kan, sehingga dia memandang si kuliah ini itu mahal sehingga tidak melanjutkan studinya gitu ya.
ataupun ya tadi dari faktor ekonomi bisa, ataupun dukungan dari orang tua pun gitu. Misalkan udahlah nggak usah kuliah lagi, bekerja saja, kuliah menghabiskan uang gitu, bekerja malah justru akan mendatangkan uang misalnya. Jadi ini pola pikir atau mindset yang terbangun di masyarakat gitu kan tentang kuliah atau tentang menjaga itu memang masih rendah di kalangan masyarakat, tentang keluarga itu sendiri gitu ya. Ini pun perlu adanya gitu ya, pemahaman kepada baik siswa maupun orang tua nih, keluarganya gitu, perlu diberikan informasi lebih terkait akan urgensinya dari pendidikan itu sendiri. Bahkan ya mohon maaf ya, ketika perempuan gitu kan, perempuan ketika SMA ya sudah gitu, ngapain untuk melanjutkan studi. Banyak kan mindset di kalangan masyarakat zaman dulu mungkin ya gitu, ngapain kuliah tinggi perempuan gitu kan, sehingga nanti kan ujung-ujungnya ke keluarga dan sebagainya. Itu nah mindset-mindsetnya perlu dirubah, perlu dibangun kembali terkait dengan akan pentingnya dari pendidikan itu sendiri itu ya. Jadi memang untuk kerendahan minat melanjutkan tadi ini banyak faktor ya gitu. Jadi kita harus cari data dulu nih apa penyebabnya, apakah bisa dari faktor si siswanya itu yang kurang mengetahui kah, atau dari faktor biaya atau ekonomi kah, atau dari keluarga yang tidak mendukung gitu ya, seperti apa. Oke, baik Bu. Selanjutnya adalah berkaitan dengan literasi Bu. Kita tahu dan paham betul bahwa Indonesia ini berkaitan dengan membaca bukunya cukup rendah Bu ya. Dan memang ini juga berpengaruh terhadap peserta didik yang duduk di bangku SMA atau SLTA. Menurut Ibu, apa sih yang mempengaruhi rendahnya minat baca di kalangan peserta didik? Kemudian apakah ini juga berkaitan dengan berpikir kritisnya Bu? Kemudian yang terakhir adalah apa sih upaya yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan minat baca ini, Bu? Oke, baik. Terkait dengan literasi ya mungkin juga sama ya. Minat mungkin kita bisa lihat gitu. Ketika para siswa ini disuruh untuk memilih membaca sebuah buku dengan membaca HP ibaratnya, dengan di HP gitu ya, media sosial dan lain sebagainya gitu, mereka pasti akan lebih memilih kepada teknologi tadi dibandingkan dengan buku gitu. Tadi makanya penyebab faktornya diantaranya tadi dengan adanya teknologi tadi gitu ya, lebih menarik dibandingkan dengan adanya buku tadi gitu. Para siswa akan justru lebih memilih dengan teknologinya gitu kan, sehingga hal ini gitu kita sebagai guru BK bisa menggiring nih. Kalau memang dengan buku mereka tidak mau, kita gunakan ataupun kita manfaatkan teknologi ini agar para siswa ini mau untuk membaca. Baik Bu, selanjutnya yang terakhir ini pemanfaatan teknologi abad 21. Kita paham betul bahwa yang namanya gadget, smartphone ini cukup dimiliki ya, artinya hampir semua peserta didik memiliki alat ini. Menurut Ibu, ini kan akhir-akhir ini kita melihat dan kita memahami banyak perilaku pubbing Bu ya, atau pubbing ya. Perilaku pubbing. Perilaku pubbing ini kan adalah perilaku yang memang dia lebih asik sendiri dengan gadgetnya dibandingkan berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Nah, menurut Ibu selaku akademisi, apa sih faktor yang memang sangat mempengaruhi perilaku pubbing ini? Kemudian di antara faktor itu, faktor mana yang paling dominan? Dan yang terakhir adalah upaya apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir minimal perilaku pubbing di kalangan peserta didik? Oke, ya memang ya teknologi ini sebenarnya memang ada manfaat dan juga ada mudaratnya ya ibaratnya. Kalau kita memandang dari aspek mana dulu nih, tetapi tadi ketika para siswa menggunakan hal ini kan, apalagi sekarang ya atau kemarin nih di era corona itu kan, malah justru pembelajaran sebagian itu dengan HP ya kan, nggak mau para siswa ini harus standby dengan HP terus ya kan gitu. Dan terkadang malah justru dijadikan alasan para siswa ini ke orang tua gitu, lagi apa belajar padahal tidak gitu kan, mereka kadang jadikan alasan itu dulu. Nah, mereka ketika memang asik dengan bermain HP ini gitu, memang ada banyak faktor juga ya. Jadi mereka ini biasanya kenapa asik dengan perilaku di HP-nya,
Bisa jadi dia memang dengan lingkungan sekelilingnya itu kurang ada sosialisasi ataupun ini ya komunikasinya dengan teman-teman kamu kurang, sehingga dia lebih merasa asik dengan bermain gadgetnya dibandingkan untuk bersosialisasi gitu kan. Sehingga ya sebenarnya kan banyak juga bahayanya ya dari kalau terlalu sering ataupun intensitas penggunaan HP ini sering itu akan berdampak negatif pula gitu kan dari sisi kesehatan sebagainya gitu. Maka upaya-upaya di sini siapa adalah pengalihan, misalkan tadi ada kalau untuk di ini ya manajemen ya kita harus manajemen penggunaan dari HP itu sendiri. Misalkan dalam sehari si anak ini boleh menggunakan HP, tapi kapan waktu-waktu untuk menggunakannya, kemudian porsi-porsinya kita kan harus tentukan di sana gitu loh. Jadi misalkan malam itu nggak boleh sama sekali untuk memegang HP karena adalah waktu untuk keluarga makan gitu ya. Pagi hari ya tidak boleh untuk fokus dengan kegiatan sekolah. Misalkan kalau emang sekolah menggunakan HP tadi ya fokusnya dengan kegiatan pembelajaran saja. Jadi kita intinya memanage ya ataupun membatasi penggunaan gadget itu sendiri ya. Kapan kita menggunakan waktunya, kemudian porsi-porsinya seberapa sebagainya gitu ya, perlu adanya pengaturan di sana. Jangan sampai seharian tuh pada menggunakan HP terus gitu kan, seperti itu Pak. Jadi itu ya yang dapat saya lakukan ya Pak. Oke, baik, terima kasih Bu Muslimah atas wawancaranya, luar biasa sekali bisa sharing ilmunya. Untuk mudah-mudahan ini jadi bekal buat kami, dan sekali lagi atas nama pribadi ini ucapkan terima kasih.